Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala usiya'iruddin al-mardiyyin bi afdalis salawati wa barik alaihim bi afdali barakatik. Wassalamu alaihim wa ala arwaihim wa jasadihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudaraku sekalian, untuk mengisi bulan Ramadan dan mengambil manfaat, ada baiknya setiap subuh, setelah subuh kita belajar bersama untuk menangkap pesan ilahi yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pagi kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang berisi tentang khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut bulan Ramadan. Saya ingin bacakan teksnya. An abihi Sayyidil Wasiyin Amirul Mu'minin Ali ibni Abi Thalib alaihi salam qala inna Rasulullah sallallahu ayyuhan nas innahu qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakati wa rahmah wal maghfirah. Syahruhu wa indallahi afdalus suhuri wa ayyamihi afdalul ayyam wa layalihi afdalul layali wa sa'atu afdalus sa'ah wa huwa shahru du'itum fihi ila diyafatillah wa ju'iltum fihi min ahlil karamatillah. Anfasukum fihi tasbih wa naumukum fihi ibadah wa amalukum fihi maqbul wa du'aukum fihi mustajab. Fa asallallahu rabbukum biniyati sadiqah wa qulubin tahirah walisiyamihi bitilawati kitabih fa inna saqiyaman hurima ghufurunallahu fi hazi sahril azim. Dan seterusnya. Itulah teks hadis, dan Anda bisa memperolehnya terjemahannya di dalam buku Madrasah Ruhani. Karena kalau saya menerjemahkannya rada kurang indah, maka saya meminjam terjemahannya dari hadis yang bacakan dari buku ini pada halaman 85 Madrasah Ruhaniyah yang ditulis oleh Allah Yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahman. Saya ingin bacakan terjemahannya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan ampunan. Bulan Allah yang membawa rahmat dan ampunan. Hari-harinya adalah hari yang paling utama.
malam-malamnya adalah malam yang utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakan olehnya. Anfasukum tasbih, anfasukum fihi tasbih. Di bulan-bulan ini nafasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan siam dan membaca kitab. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan di bulan ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu, kelaparan dan kehausan di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fukara dan masakin. Muliakanlah orang tuamu. Sayangilah yang muda. Sambungkanlah tali persaudaraan. Jaga lidahmu. Tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandang, dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihanilah anak yatim, niscaya anak-anakmu dikasihi manusia. Bertobatlah kamu kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu sholat, karena itulah saat-saat utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dia menjawab mereka ketika mereka memanggilnya dan mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena dosa-dosamu, maka ringankanlah dengan sujudmu. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang salat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan ia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Lalu ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah itu, di tengah-tengah pembicaraan, sahabat-sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, tidaklah kami semua mampu berbuat demikian? Rasulullah SAW meneruskan, jagalah dirimu dari api neraka, walau hanya dengan seteguk air. Ya ayuhan nas, siapa yang membaguskan akhlaknya pada bulan ini, ia akan berhasil melewati sirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya, pegawai atau pembantu di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa yang menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa. Barang siapa yang memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa yang menyambungkan tali silaturahmi di bulan ini, Allah akan menghubungkan
dia dengan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa yang memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa yang melakukan sholat sunat di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Barang siapa yang melakukan sholat fardu, baginya ganjaran seperti melakukan 70 sholat fardu di bulan lainnya. Barang siapa yang memperbanyak sholawat di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan yang lain diringankan. Barang siapa di bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, sama nilainya dengan menghatamkan Al-Quran pada bulan yang lain. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar ia tidak akan pernah menutupnya lagi. Pintu-pintu tertutup, maka mohonkan kepada Tuhanmu agar ia tidak pernah membukanya lagi bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka bermohonlah agar mereka tidak lagi menguasaimu. Nah, itulah khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut bulan Ramadan yang berisi pesan dan panduan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Semoga saja kuliah 12 menit ini dengan menyampaikan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengantarkan kita dalam menjalankan ibadah puasa menjadi dengan lebih baik. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.